direkomendasikan kemudian sebenarnya kita ini tidak kemudian yang terjadi itu mencurigai, tidak, tapi waspada, mewaspadai ya, karena kalau yang terjadi itu mencurigai nanti akhirnya malah jadi tidak baik gitu, niatnya baik malah jadinya tidak baik gitu ya. Kalau mencurigai kan begitu datang langsung semprot gitu, seperti itu disemprot, saya kali nyemprot saya marem gitu kan begitu ya, sebenarnya tidak seperti itu ya. Kemudian cairan-cairan yang selama ini dipakai itu memang tidak direkomendasikan untuk kulit atau untuk manusia sebenarnya, karena itu hanya untuk benda-benda yang mati ya, seperti apa yang dibawa gitu. Yang terpenting adalah sebenarnya ketika ada orang datang itu di screening itu ditanya nembe tindakan dari mana gitu. Kalau dari luar kota ya berarti dengan segera cuci tangan kemudian pulang mandi besar ya, keramas, kemudian bajunya direndam dan dicuci sesegera mungkin. Nah, setelah bepergian dari jauh itu selama 14 hari harusnya memakai masker dan tidak bepergian kemana-mana. Itu harusnya seperti itu. Jadi tinggal di tempat. Makanya di sini ada edaran diawasi selama 14 hari. Itu memang sebisa mungkin tidak berkunjung kemana-mana, karena bisa jadi orang yang bepergian ini sehat tapi membawa bibit penyakit ini yang khawatir seperti itu. Jadi misalnya anak kecil habis dari Solo kemudian bermain dengan anak kita yang kena, karena ada kasus yang seperti itu. Nah ini tidak diharapkan. Kemudian desinfektan itu yang direkomendasikan sebenarnya yang aman adalah kaporit itu, karena kaporit juga sudah biasa kita pakai untuk mandi. Hanya saja pencampurannya perlu dikonsultasikan yang benar bagaimana. Perbandingannya 1 liter dengan sekian liter air misalnya, seperti itu yang aman. Kemudian sabun, campuran air sabun dengan mineral atau air biasa ini, itu yang aman. Cuma memang kalau mengenai mata ya pedes. Nah karena cairan ini sudah ditentukan oleh pihak pemerintah, sudah dibagikan dalam bentuk cairan, sebisa mungkin orang yang akan disemprot itu hanya berupa kabut saja, dan mungkin ke depan perlu kita membuat edaran ya, supaya tahan napas ya. Jangan sampai sambil bernapas. Nah hidupannya ini yang sebenarnya partikel-partikel kecil yang kita tidak mengetahui ya, apakah itu mengandung toksik, racun atau iritan yang mengiritasi kulit ya, atau mengandung bahan kimia yang lain, ini yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh nanti akan berefek tidak langsung. Kalau yang sifat alergi ya, alergikal atau alergi gatal-gatal bisa langsung begitu kesemprot langsung berontok-berontok. Nah ini yang sangat dikhawatirkan sebenarnya. Nah, supaya efek-efek ini tidak terjadi, maka sebisa mungkin dihindari mengenai daerah mata, kemudian telinga, kemudian wajah. Sehingga kabut lembut itu saja nanti ketika petugas kita harus di training ya, silakan masuk ke bilik, kemudian dinyalakan, tahan napas, pejamkan mata ya, hitung misalnya hitungan 1, 2, 3, 4, 5 sudah keluar seperti itu saja ya. Tidak kemudian malah puasa semua kalau semakin lebus semakin puasing nyemprot itu kan. Padahal kuman COVID-19 ini hanya ditularkan melalui droplet. Droplet inilah yang muncul dari pembicaraan kita menguap, kita bersin, ya, kita waing, kita meludah di sembarangan, ini yang menjadikan penularan. Itu sebenarnya itu. Jadi kalau ada anak kecil yang berpergian, kemudian guyon-guyon, tidur nyiprat, kebetulan ada kandungan virusnya, karena partikelnya tidak jelas, nempel, lah ini yang ketularan. Ini sebenarnya. Jadi memang virus ini kerasan di tempat-tempat yang lembab. Dia akan dibungkus oleh lemak. Ketika lemak ini belum terurai, masih hidup, masih bertahan hidup, kita meludah kental banget, gitu. Kental ora segera kering, ini masih tumbuh terus virus di situ. Gitu. Kalau yang sudah terurai, begitu kita komunikasi nyiprat sidik, kemudian kering, mati, kena sinar matahari mati. Akan tapi kemudian kalau tidak segera kering, ini yang dikhawatirkan. Makanya kemudian jarak
1 meter, minimal 1 meter itu sangat penting untuk menghindari droplet tadi atau cipratan tadi. Kita bersin ya. Maka kemudian kita tidak hanya sekedar menyemprot, tapi kita memberikan edukasi ya, bagaimana cuci tangan yang benar, bagaimana etika batuk ya. Etika batuk cuci tangan yang benar adalah dengan sabun dan air mengalir. Tahapannya ada, nanti saya kasihkan, saya tempel di posko-posko itu supaya melihat benar itu. Jadi di situ ada gentong air sabun, kemudian ada stikernya biar ngerti urutannya. Kemudian etika batuk yang benar bagaimana? Ketika mau batuk maka bisa menggunakan sapu tangan atau tisu. Kalau tidak ada itu berarti pakai tangan bagian dalam. Batuk mau nenten etikanya. Ya, supaya tidak kemana-mana sebenarnya itu. Nah, kemudian memakai masker selama 14 hari. Dalam waktu 14 hari itu sudah diterangkan. Dalam kurun waktu 14 hari kok ada keluhan batuk, pilek, sesak napas, nyeri tenggorokan, maka segera dianjurkan untuk ke rumah sakit. Ini Bapak-bapak. Kemudian kita tidak hanya sekedar nyemprot dan sebagainya, tapi kita screening, tanya habis bepergian dari mana, kan gitu. Nah, nanti kalau ada keluhan segera periksa loh, jangan kemudian didiamkan saja. Nanti kasihan anggota keluarganya dan tetangga-tetangganya ini sebenarnya. Nah, yang akan kita hindari adalah supaya tidak ada salah satu pun warga yang terkena. Nek ngantos kena berarti lingkungannya nanti akan diinterogasi, akan diintervensi semuanya. Sampai 1 RT ini bahkan akan diisolasi. Nah, orangnya ini yang dipindahkan kemana atau kita yang harus bepergian kemana selama 14 hari ini ya, ini sudah jelas di sini. Jadi itu Bapak semuanya. Yang penting adalah nanti bagaimana, karena ini cairan sudah ditentukan dari sana, sebisa mungkin tidak mengenai hal-hal yang sensitif ya, supaya tidak terjadi efek-efek yang tidak kita inginkan. Ya alhamdulillah selama ini memang tidak ada, tapi sebenarnya tidak direkomendasikan itu. Apalagi campur-campur ya, ada wipol, ada klorin, ada pembersih WC, jadi siji ada nanti formalin semprot ke sisa, kan. Jadi mesake itu malah kita ini mau membersihkan virus, bakteri, penyakit, malah kita mendolimi warga kita sendiri, jangan sampai seperti itu. Nah itu bahwa niatan kita adalah ikhlas ya, bagaimana supaya semuanya itu terhindar dari wabah ini.